Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat tentang logika fuzzy dengan sistem kontrol cerdas untuk smart farming dengan studi kasus tanaman cabai rawit. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Yulia Fatimah, kemudian ada teman saya yaitu Thomas, Amelia, Andre, Cesar, Tirta, dan juga Muhammad Riban. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga tujuan. Budidaya cabai rawit di greenhouse sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Namun, pengelolaan manual seringkali tidak responsif terhadap perubahan yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang bisa mengambil keputusan secara adaptif. Salah satunya dengan pendekatan logika fuzzy. Tujuan untuk pengembangan sistem simulasi berbasis logika fuzzy untuk mengatur yaitu irigasi, ventilasi, dan juga pencahayaan. Juga tersedia fitur evaluasi seperti prediksi hasil panen dan deteksi anomali parameter lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Praneti Perdi dengan NIM 223020503104. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi pada bagian domain dan pendekatan. Sistem ini menerima input berupa parameter lingkungan dan fase tanaman, yang mana setiap parameter ini dibagi dalam kategori linguistik. Misalnya di sini ada kelembapan tanah, dibagi menjadi kering, lembab, dan basah. Suhu udara dibagi menjadi dingin, sedang, dan panas. Intensitas cahaya dibagi menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada fase pertumbuhan dibagi jadi bibit, vegetatif, generatif, dan panen. Untuk output yang dihasilkan dari sistem ini yaitu yang pertama ada lamanya irigasi yang dibagi menjadi tidak ada, singkat, sedang, dan lama. Lalu ada ventilasi, tutup, buka sebagian, dan buka penuh. Dan yang terakhir ada lampu, mati, redup, sedang, dan terang. Sekarang masuk ke dalam fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy. Dalam sistem ini, pendekatan logika fuzzy digunakan untuk meniru cara pengambilan keputusan manusia berdasarkan parameter lingkungan yang tidak pasti atau ambigu, seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Logika fuzzy ini sangat cocok untuk konteks pertanian karena nilai-nilai didapat dari lingkungan seringkali tidak dikategorikan secara pasti. Di sini terdapat fungsi keanggotaannya. Yang pertama ada bentuknya menjadi triangular dan trapezoidal yang untuk sistem ini kami menggunakan library dari Scikit-fuzzy. Lalu di sini ada basis aturan yang mana dalam ketentuannya terdapat minimal 20 basis aturan. Pada sistem ini kami membuat 36 aturan if else yang digunakan dalam pembuatan sistem kontrol cerdas ini. Selanjutnya masuk ke dalam struktur sistem dan demo sistem yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nama saya Tirta Oktama Winduro. Di sini saya akan menjelaskan interface untuk user. Pertama, di kode APY ini ada import library. Setelah itu ini ada konfigurasi awal, di mana konfigurasi awal ini adalah page title untuk webnya. Di sini. Setelah itu di sini ada sidebar navigasinya. Di sini sidebarnya ada dashboard, simulasi, prediksi panen dan anomali, dan parameter. Ya, di samping ini ada dashboard. Mohon maaf, masih sidebar. Setelah itu, inisialisasi history ini adalah untuk memanggil data historinya. Setelah itu ada halaman dashboard. Dan di sini adalah pembaca untuk
data input dan output dari user, itu ada kelembapan, suhu, cahaya, irigasi, ventilasi, dan pencahayaan. Setelah itu di sini ada data untuk menyiapkan grafik dari inputan dan output user. Di sini ada kode untuk menampilkan grafik, yaitu ada menampilkan kelembapan, suhu, cahaya, waktu, nilai, dan perubahan lingkungan tanaman. Jikanya tidak ada, maka akan menampilkan belum ada riwayat pengujian. Seperti yang kami lihat, ada riwayat pengujian tanaman. Sini tertampil ada input dan output dari user dan grafik riwayat parameter lingkungan. Setelah itu ada halaman simulasi. Di sini ada interaksi untuk user, di mana ada parameter untuk menginput. Setelah itu di sini ada menjalankan inputan user, dan di sini ada hasil simulasinya. Di hasil simulasi ini akan ada tertampil lama irigasi, ventilasi, dan pencahayaan. Akan kita coba. Di sini akan tertampil hasil simulasinya. Dan di sini kode ini akan memasukkan data-data input dan outputnya ke history. Setelah itu ada halaman prediksi dan anomali. Dikarenakan di sini hanya ada 2 data, dan di sini ada tulisan minimal 5 riwayat pengujian diperlukan untuk memprediksi hasil panen. Dan saat ini hanya 2 data. Ya, kita akan mencoba agar menginputkan 5 data. Ya, setelah ada datanya, di sini akan tertampil prediksi panen dan anomalinya. Jikanya sukses, maka cukup data tersedia menampilkan hasil panen. Akan muncul. Setelah itu, di sini ada ringkasan riwayat terakhir. Ini ada 5 data tadi yang akan tertampil. Ini adalah untuk menghitung semua data-datanya. Dan di sini adalah mengidentifikasi apakah ada anomali dari data-data tersebut. Jikanya ada anomali, maka dia akan terdeteksi. Namun jikanya tidak ada anomali, maka ada tulisan tidak ditemukan anomali lingkungan. Di sini ada penghitung rata-rata parameter. Dan di sini ada output prediksi hasil panen. Prediksi hasil panennya ada baik, kurang, dan gagal. Sini tulisannya baik dari 5 data tersebut. Dan yang terakhir ada halaman parameter. Halaman parameter ini hanya untuk menampilkan sebuah petunjuk untuk user bagaimana menginput kelembapan tanah, suhu udara, intensitas cahaya, dan fase pertumbuhan tanaman.
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Berikut merupakan logika dari aplikasi kami, yang dimana logika dari aplikasi tanaman cabai rawit tadi menggunakan logika Fuji. Yang pertama ini ada library dari Python, dan juga ada library untuk menjalankan Sky Fuji. Lalu ada dev run Fuzzy system, yang dimana menerima parameter ada 4, yaitu kelembapan, suhu, cahaya, dan fase. Lalu di bawahnya ada definisi variabel input, dimana memang variabel input kami ada 4, yaitu kelembapan input, suhu input, cahaya input, dan fase input. Di kelembapan input NP range-nya kami buat seperti ini. Jadi ada start, stop, dan step. Jadi kelembapan inputnya akan dimulai dari 0 dan akan berakhir di 101. Jadi max-nya itu 100, dan 1 dimulai dari step bagian inputannya. Begitu juga dengan suhu input, dimulai dari 0, diakhiri dengan 41, dan startnya dimulai dari 1. Jadi kelembapan inputnya misalkan dari 0 sampai 100 berupa persentase. Lalu suhu inputnya dari 0 sampai 40 derajat Celcius. Lalu cahaya inputnya juga dari 0 sampai 100 berupa intensitas cahayanya ada berapa. Lalu fasenya di sini ada berapa fase, yaitu ada fase bibit, vegetatif, generatif, dan panen. Jadi misalkan dari 0 bibit, 1-nya vegetatif, 2 generatif, 4 panen. Ini variabel stoknya. Lalu definisi variabel output. Variabel outputnya di sini ada 3, yaitu irigasi output, ventilasi output, dan lampu output. NP range-nya kami buat seperti ini, sama seperti yang di atas, yaitu ada start, stop, dan stepnya. Lalu bagian fuzikasi input, yang dimana jika kelembapan inputnya berada di kering, maka kelembapan trap MF-nya itu berada di range sekitar nilai 0 sampai 25. Lalu bagian kelembapan input lembab itu akan berada di range nilai sekitar 30 sampai 75. Lalu bagian basahnya akan berada di nilai range inputan dari penggunanya sekitar 70 sampai 100. Jadi nilai dari inputan pengguna akan dikatakan kering, lembab, atau basah berdasarkan dari sini. Jika nilai inputan dari penggunanya di bawah 50%, maka bisa dikatakan kelembapan inputnya yaitu kering. Didefinisikan sebagai kering. Begitu juga dengan suhu inputnya dan cahaya input. Lalu fase inputnya juga demikian. Lalu lanjut ke bagian fuzikasi output. Fuzikasi outputnya, irigasi outputnya ada 4, yang dimana ada tidak ada, singkat, sedang, dan lama. Dan ventilasinya ada 3, tutup sebagian, dan penuh. Lalu lampu output ada 4, mati, redup, sedang, dan terang. Para nilainya sama seperti definisi di atasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian fuzikasi dan definisi variabelnya. Bagian bawahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Perkenalkan, di sini nama saya Andre Andreanus. Di sini saya akan menjelaskan aturan Fuzzy. Di sini memiliki 3 rules, yaitu irigasi, ventilasi, dan lampu. Yaitu kita masuk pada untuk irigasi dulu. Di sini mempunyai 4 fase input, yaitu bibit, vegetatif, generatif, dan panen.
Dan di sini jika untuk fase bibit kelembapan inputnya kering, maka irigasi outputnya akan lama. Jika kelembapan inputnya lembab, maka irigasi outputnya akan sedang. Jika kelembapan inputnya basah, maka irigasi outputnya akan singkat. Dan di sini pada fase vegetatif dan generatif sama seperti bibit untuk kelembapan input dan outputnya. Berbeda dengan fase panen yang dimana kelembapan inputnya kering, maka irigasi outputnya akan sedang. Jika kelembapan inputnya lembab, maka irigasinya akan singkat. Jika kelembapan inputnya basah, maka irigasi outputnya tidak ada. Lalu masuk ke dalam ventilasi. Di sini mempunyai ada 4 fase juga, yaitu bibit, vegetatif, generatif, dan panen. Dan di sini jika suhu inputnya dingin, ventilasi outputnya akan tutup. Jika suhu inputnya sedang, maka ventilasi outputnya akan sebagian. Jika suhu inputnya panas, maka ventilasi outputnya akan penuh. Dan di sini juga untuk vegetatif, generatif, dan fase panen, maka di situ semua suhu input dan outputnya akan sama nilainya. Dan di sini lanjut untuk fase lampu. Di sini mempunyai 4 fase input juga, yaitu bibit, vegetatif, generatif, panen. Yang dimana di sini untuk cahaya input pada bibit jika rendah maka lampu outputnya akan terang. Jika cahaya inputnya sedang maka lampu outputnya akan terang. Jika cahaya inputnya tinggi lampu outputnya akan sedang. Dan pada fase vegetatif sama seperti fase bibit. Dan untuk fase generatif jika cahaya inputnya rendah lampu outputnya akan terang. Jika cahaya inputnya sedang maka lampu outputnya akan sedang. Jika cahaya inputnya tinggi maka lampu outputnya akan redup. Dan di sini masuk ke fase panen, yaitu jika cahaya inputnya rendah maka lampu outputnya redup. Jika cahaya inputnya sedang maka lampu outputnya akan redup. Jika cahayanya inputnya tinggi maka lampu outputnya akan mati. Dan di sini masuk untuk sistem dan simulasi. Nah, di sini untuk mengolah data inputan ke variabel fuzzy-nya, di sini menyimpan parameter datanya dari kelembapan, suhu, cahaya, dan fase. Dan di sini akan dijalankan untuk mengolah datanya. Dan di sini menghasilkan output untuk irigasi, ventilasi, lampu sesuai dengan variabel inputnya, yaitu kelembapan, suhu, cahaya, dan fase. Dan di sini untuk angka 0 ini untuk nilai defaultnya. Jika nilai dari 3 irigasi, ventilasi, dan lampu jika kosong maka akan bernilai 0. Dan di sini untuk interpretasi outputnya, di sini untuk menghitung nilainya yaitu dalam interpret irigasi, jika parameternya kurang dari 4 maka mengembalikan nilai tidak ada. Jika parameternya kurang dari 10 maka mengembalikan nilai singkat. Jika parameternya kurang dari 18 akan mengembalikan nilai sedang dan lama. Untuk interpret ventilasi, jika parameternya kurang dari 0,5 maka akan mengembalikan nilai tutup. Jika variabelnya kurang dari 1,5 maka mengembalikan nilai buka sebagian dan buka penuh. Untuk interpret lampu, jika parameternya kurang dari 0,4 maka akan mengembalikan nilai mati. Jika nilai parameternya kurang dari 1,4 maka mengembalikan nilai redup. Jika parameternya kurang dari 2,4 maka mengembalikan nilai sedang dan mengembalikan nilai terang. Sekian presentasi, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Syakil Akbar dengan NIM 223030503180. Di sini saya akan membahas tentang hasil evaluasi dan diskusi. Yang pertama itu sistem memberikan hasil kontrol yang logis dan adaptif. Lalu yang selanjutnya dapat mendeteksi anomali yang berdasarkan deviasi rata-rata. Dan yang ketiga yaitu memprediksi hasil panen berdasarkan dari data 5 simulasi yang terakhir. Dan dari hasil evaluasi ini dan diskusi kita dapat mengetahui kelebihannya. Yang pertama yaitu real time. Lalu ada responnya yang halus dan multi parameter. Untuk kekurangannya yang pasti belum terhubung ke sensor dan aktuator yang nyata. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini dapat kami simpulkan
yaitu sistem kontrol berbasis logika fuzzy yang dikembangkan dalam proyek ini berhasil mensimulasikan pengaturan irigasi, ventilasi, dan pencahayaan untuk budidaya cabai rawit secara adaptif. Dengan mempertimbangkan berbagai parameter, lingkungan, dan fase pertumbuhan tanaman. Jadi sistem ini mampu memberikan keputusan yang fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Dan di sini ada fiturnya seperti memprediksi panen dan mendeteksi anomali, menambah nilai praktis pada sistem. Meskipun masih bersifat simulatif, tapi sistem ini sudah memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi prototipe nyata berbasis IoT. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Terima kasih.